What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Hell yeah! Yeah, NBA, you're allowed in. Come on. Don't nobody believe but us. Phenomenal. That was a fucking inspirational win. Hey, together all the time? All the time. Together on three. 1, 2, 3. Yo, what up Time Out Gang? Detroit Basketball. Gue penasaran juga sih pakai thumbnail Detroit Pistons kira-kira views Time Out berapa ya hari ini. Tapi ini pertama kalinya gue pakai thumbnail Detroit Pistons karena memang we gotta show some love, man. Untuk Detroit Pistons, mereka hari ini impressive win. Mereka bisa mengalahkan a fully healthy Cleveland Cavaliers yang merupakan tim nomor 1 di Eastern Conference dan mereka menangnya tanpa Cade Cunningham and Tobias Harris. Itu kenapa wajib, man, untuk jadi bahan utama di timeout hari ini. Dan Memphis Grizzlies membuat gebrakan hari ini dengan memecat pelatihnya mereka Taylor Jenkins di sisa 9 pertandingan saja di regular season. What is going on, man, in Memphis? Penasaran banget sih, asli gue. And terakhir, the chef is back dan Warriors langsung auto win. Mengalahkan New Orleans Pelicans hari ini. Jadi itulah topik-topik di kelas timeout yang kita akan bahas. Dan sebelum kita mulai, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi untuk semua yang merayakan. Semoga hari suci ini membawa ketenangan batin dan juga kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa guys, jangan lupa dong klik like sekarang ini. Dan juga nonton kontennya secara full. Dan karena ini adalah channel basket yang paling konsisten di Indonesia, pastikan kalian support dengan daftar jadi member guys. Klik join di bawah agar gue bisa selalu konsisten untuk bikin Time Out dan juga meliput basket Indonesia. So once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Kok gitu langsung aja nih, kita masuk ke topik pertama. Detroit Pistons legit sih ini. Hari ini mereka berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan skor 133-122. Pistons mencetak sejarah baru sebagai tim pertama yang berhasil mengkali 3 ataupun juga triple their win from the previous season. Dari cuma menang 14 games saja last season, sekarang ini sudah menang 42 games and still counting. Yang lebih impresifnya sih hari ini jelas seperti gue bilang menangnya tanpa superstarnya mereka yaitu Cade Cunningham dan juga salah satu scoring optionnya mereka yaitu Tobias Harris. Ini nunjukin bahwa mereka juga bisa menang dengan depth yang mereka miliki. Tim Hardaway Jr. hell of a game hari ini. 32 poin, 7 dari 11 3 poinnya. Jelas dia adalah salah satu pemain yang berhasil step up. Dia pun juga setelah pertandingan bilang, ya next man mentality sih untuk game kali ini. Tapi big night man for Dennis Schroeder bro. 17 poin, 7 rebound, 10 assist. Schroeder kayaknya lagi mode timnas Jerman tadi ini. Dia he had like 2 shot yang super important tadi gue inget down the stretch. Tapi ya pasti nggak ada yang lebih penting dari tembakan step back 3 poinnya di depannya Donovan Mitchell. Gila pal tuh, Spider was all over him though. Dan itu masih masuk nembak Casey Schroeder. So what a shot by Dennis Schroeder. Ini gue rasa Warriors kagak ngerti kali cari pakai Schroeder ya. Schroeder ini actually jago man, dan juga sekarang ini experience dan juga leadershipnya dia sangat diperlukan sekali sih sama si Detroit Pistons. Asli gue hype banget sih mau nonton Pistons in the first round nanti ini. Gue merasa mereka itu punya chance untuk bisa masuk ke second round in the playoff. Tadi tuh sebenarnya si Spider sempat 3 kali 3 point secara beruntun untuk memangkas ketinggalannya Cavaliers menjadi hanya 2 poin aja. Spider nyetak 22 dari 38 poin di kuarter keempat, tapi emang yang fatal dia itu tadi 2 missed free throw yang bikin momentumnya si Cavaliers hilang dan akhirnya kalah. Pertandingan ini juga feature 2 pelatih yang akan kemungkinan menjadi coach of the year yaitu Kenny Atkinson dan juga JB Bickerstaff. Tapi gue kalau melihat sekarang ini kan Pistons ada di posisi 5 Eastern Conference ya. Gue kalau lihat mereka bisa finish di 5 atau even 6. Kayaknya susah ya untuk bilang si JB ini nggak akan jadi coach of the year. I think that's gonna be my pick. Walaupun Kenny Atkinson amazing season. Gila, dia juga first year di Cleveland tapi udah bisa bawa timnya jadi nomor 1. So, 2 pelatih ini, ya kalau yang kepilih nggak ada yang salah lah. Dua-duanya deserving banget jadi coach of the year menurut gue.
Ausar Thompson, impressive game juga dari dia. He is different, man. Dia tadi filled up the stat sheet 18 poin, 10 rebound, 4 block, dan juga 2 steal. Emang Thompson Twin ini kelebihannya atletismnya dia dan juga kemampuan untuk bermain defense. Tadi ada sekali yang alley-oop juga keren banget sih di setup sama si Malik Beasley. Tapi yang paling keren, the move of the game, ya jelas Isaiah Stewart lah, dimana tadi dia behind the back, also reverse di depannya si Evan Mobley. Gue yakin Mobley juga kaget sih itu. Karena gila, masa calon defense player of the year dikelecehin gitu sama Isaiah Stewart. I did not know he has that in the back though. Tapi much props kepada Isaiah Stewart yang semoga masih follow Instagram gue sih. He's a very nice guy actually, Big Stu. I love him. Ya tapi salah satu kuncinya lo bisa lihat tadi bagaimana setelah si Isaiah Stewart lay up, reaction dari benchnya sampai berdiri semua celebrating, dan itu adalah kuncinya ataupun juga kunci sukses dari Detroit tahun ini, yaitu tentang chemistry-nya mereka. Dan yang gue paling seneng tuh lihat kontennya di IG-nya mereka tentang itu, dance-nya mereka itu loh, mereka joget-joget sebelum mereka lari ke lapangan. I think itu juga punya peran yang penting sih bagaimana ya tim ini kayaknya having fun aja sih, semuanya having fun main with each other, dan itu yang membuat suksesnya mereka sih season ini. Dan kalian kalau belum pernah lihat kontennya, kalian wajib ke IG-nya si Detroit Pistons, check it out because it is so much fun to watch. Yang lagi nggak kompak adalah Memphis, guys. Memphis Grizzlies. Shocking news though out of Memphis today. Sisa 9 game di regular season, tiba-tiba Grizzlies membuat gebrakan dengan memecat pelatih mereka itu Taylor Jenkins. Kaget banget karena memang udah deket juga dengan playoff, dan rekornya Grizzlies juga not bad. Si Ja Morant mostly of the season, sering banget nggak main tahun ini. Masih 44-29, masih bisa fighting untuk posisi 4 dan 5 juga di Western Conference. Coach Jenkins ini juga udah megang, kalau nggak salah 6 tahun ya, 6 tahun di Memphis, dan dia yang memiliki most wins untuk coach di franchise Memphis dengan 250 kemenangan. So, this could be a shit show di Memphis. Ini banyak banget lah kalau lu baca online rumornya kenapa dia dipecat. Dari awal season kayaknya memang front office-nya itu udah mau nyetir si Jenkins ya, karena semua assistant coaches yang dia pilih itu dipecat, diganti dengan semua assistant coaches baru yang dipilih sama front office. Lalu juga ada satu pelatih namanya LaRoche, Coach LaRoche, itu yang merubah offense-nya si Memphis tahun ini, dimana Ja not happy with the offense. LaRoche juga dipecat hari ini, jadi katanya juga ada team meeting lah kemarin ini, players only. Jadi banyak banget dramanya yang terjadi, and of course katanya juga kehilangan kontrol untuk locker room-nya. Lo bisa lihat dari pertandingan Utah lawan Memphis, di mana Desmond Bane dan Santi Aldama terlihat ya saling dorong-dorongan, saling FU-FU-an juga di bench. Terakhir melawan OKC, mereka kena 28-5 run kalau nggak salah di babak kedua. Lalu kena blowout 125-104. I think that's the icing on the cake untuk bisa memberhentikan seorang Taylor Jenkins. Dan gue gak boleh lupa juga satu lagi stats yang menarik adalah setelah All-Star break, memang mereka kalah 13 dari 22 pertandingan terakhir mereka. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah mereka itu kalah 9 kali secara beruntun dari tim yang over 500 dengan margin 12,8 poin per game. Jadi itu kayak mungkin front office-nya kayak, aduh ntar kalau gue di playoff, kan pasti lawannya tim over 500, ntar kalau nggak bisa ngelawan gimana. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi gue cukup yakin Taylor Jenkins mungkin hanya akan libur sebentar aja sih. Gue yakin nanti off season pasti akan ada tim mungkin yang punya pemain muda banyak akan hire dia, karena dia ini sebenarnya terkenal sih untuk development-nya dia sih. Lo bisa lihat Memphis itu sebenarnya kayak OKC kali ya, terlalu cepet sih developnya, tapi we will see lah nanti ini. Gue sih cukup yakin pasti akan ada tim yang ngambil dia lagi sih. Dan sekarang ini gantinya adalah top assistant-nya, yaitu Thomas Isalo. Dia belum pernah jadi pelatih di NBA, tapi dia itu sukses di Eropa. Dia tahun lalu itu juara Euro Cup bersama Paris Basketball, di mana dia pun juga terpilih sebagai Coach of the Year. Dan dia actually pernah ngelatih sih sekali sih untuk Memphis gantiin si Taylor Jenkins, kayak waktu itu lagi absen. Dia menang lawan Lakers, and guess who they are playing tomorrow? They are playing the Lakers tomorrow. Dan udah gitu si Ja juga tiba-tiba statusnya upgrade jadi questionable. Jadi kelihatannya Ja besok akan main lawan Lakers ya. Like everybody said, kalau lawannya Lakers semua akan comeback dan sehat tiba-tiba. Tapi
bisa pas gitu ya momennya, very interesting. Tapi kelihatannya fansnya Grizzlies very happy dengan move ini karena gue dengerin dari komplain-komplainan, apalagi yang personality-nya si Memphis ya, Vernon, ya dia very nggak happy tentang defense sih, dimana katanya sering banget salah matchup defense. So we'll see though. Gue juga penasaran sih sama defense Isalo sih, karena si coach Isalo ini sebenarnya memang lebih terkenal dengan strategi offense dia. Offense dia tuh benar katanya semuanya bergerak lah, lalu mainnya lebih cepat dan juga banyak pick and roll. So we'll see. Gue expect sih besok lawan Lakers harusnya bisa menang ya. Harusnya bisa menang karena biasanya pelatih baru bawa bawa vibes baru, pemain harusnya lebih senang. Jadi gue sih prediksi besok Memphis akan ngalahin Lakers, guys. But excited to watch that game tomorrow. I'm gonna watch that game. Kalau memang ada kejadian menarik besok mungkin kita bikin timeout lagi. But what do you guys think, man? Bagaimana menurut kalian tentang Memphis mengganti pelatihnya mereka 9 game sebelum regular season? Kalau gue sih kayaknya bilang it's gonna be a bad move. Gue lebih suka kalau Taylor Jenkins bisa menyelesaikan season ini dulu dan mungkin pas off season baru diberhentikan. Oke, sekarang kita pindah ke Steph Curry yang returns today dan Warriors langsung menang. Walaupun tadi slow start banget sih Warriors, tapi untungnya berhasil comeback untuk mengalahkan New Orleans Pelicans 111-95. Tadi awal-awal 3 poinnya 1 dari 16, guys. Si Warriors. Tapi Warriors ini lagi boleh dibilang ya lagi slam bareng-bareng sih. Selamanya bareng-bareng karena mereka di last 6 games itu nembak 3 poinnya hanya 34%, tapi emang yang paling parah ya si Moses Moody itu 6 dari 32 in the last 6 game for his 3-point shots. Tapi untungnya tadi cuma telat panas saja untuk Warriors. Di kuarter keempat mereka pick it up defensively dan juga offensively. Terutama ada Quinton Post dan juga Buddy Hield tadi yang nyumbang banyak poin di kuarter keempat. Hield tadi 4-point play untuk bisa memastikan kemenangan Warriors. Tapi Hield ini kok gue lihat ya, sekarang udah mainnya lebih niat sih. Apalagi defensively ya. Defensively gue lihat average dia lebih bagus sekarang ini. Sedangkan untuk Post, ini sih benar jam banget sih si Post sih. Dia selalu dari bench tuh pasti kasih production yang oke banget untuk Steve Kerr. Gue cuma nungguin aja sih kapan Steve Kerr mau naruh dia sebagai starting lineup sih. I think Warriors need a big, man. They need a big in the starting lineup. Menurut gue sih tadi Post solid 15 poin dan 6 rebounds. Dia konsisten banget sih untuk pemain muda sih. Nggak semudah itu untuk pemain muda bisa konsisten kayak dia. Sekarang ini dengan kemenangan hari ini, si Warriors tied with my Clippers. Karena Clippers gue hari ini membantai habis Brooklyn Nets. Rekornya sama, tapi Clippers gue sekarang masih memegang untuk si tiebreaker-nya. Jadi itu kenapa Warriors masih ada di posisi ke-7. Setelah absen dari 20 Maret lalu, Steph langsung main 34 menit. Ini mainin 34 menit hari ini sama Steve Kerr. Nyetak 23 poin termasuk kalau nggak salah tadi 5 kali 3 point. Steph look okay in his return, tapi nembaknya kurang efisien. 7 dari 21. Padahal kemarin ini videonya dia baru viral ya, nembak 27 kali 3 point in a row, man, that's insane. Tapi ya kelebihannya ada Steph, jelas semua pemainnya yang lain juga ikut pede. Presence-nya dia di lapangan aja juga pasti bisa merubah strategi defense dari lawan. So that's why dengan hadirnya Steph mereka langsung berhasil menang lagi hari ini. Jimmy Butler not bad, 18 poin, kalau nggak salah juga 10 rebounds. Kuminga 16 poin, 7 rebound, tapi anehnya ya kok Kuminga ya, dia doang yang minus 5 hari ini. Plus minusnya. Apa janjiannya dia emang nggak fit really well ya with si Warriors ya. Paling contract year nggak sih? I think contract year kan buat dia kan. Jadi gue expect dia itu bisa main lebih bagus sih dari bench Warriors. Walaupun memang masih 16 poin sih. Masih 16 poin tapi I think he could get like 20 easy sih harusnya. Seharusnya. Apalagi mereka juga need his production pasti nanti di playoff. Dan sekarang ini juga dia lagi di challenge sama si Steve Kerr untuk menjadi defender yang lebih baik. Dia pun mau ditaruh di untuk menjaga lawan-lawan yang lebih jago nantinya. Karena si GP itu masih absen ya. Jadi itu adalah ekspektasinya dari Steve Kerr untuk berapa ya mereka? Mungkin 9 atau 8 game terakhir ini. So we will see bagaimana nanti progresnya Kuminga ya. Apalagi kan kita tahu udah ada mentor baru juga nih, Jimmy Butler. But shout out to Guy Santos untuk hustle-nya dia, efforts-nya dia asli keren banget sih. Si Guy Santos ini juga yang memberikan banyak energi sih dari bench si Warriors. But up next, Warriors akan ketemu dengan si San Antonio Spurs. Harusnya sih bisa menang lagi. Dan hari ini kita nggak mungkin nggak bahas tentang tembakan ajaib dari Josh Giddey. What the fuck was that finish though last night? Gila sih.
sih. Itu mungkin adalah finish yang paling gila yang gue pernah lihat di NBA sih. Lakers leading by 5 points. Sisa 12 detik, man. Abis itu tiba-tiba si Chicago 3 kali 3 point, termasuk that insane half-court shot from Josh Giddey. Gue udah speechless banget sih. Pas itu lihat gue udah bingung mau react seperti apa sih. Karena oh my god, I was like, coba bisa pegang kepala gue doang. Kayak oh my god, it went in. Kayak gitu sih. Tapi paling ngakak sih kalau kalian lihat online nih, pasti reaksinya si Gilbert Arenas ya. Dia lagi live reaction sama Brandon Jennings gitu. Tiba-tiba dia stop bentar. That stop killed me. That stop lucu banget sih pas dia stop dulu. Nggak percaya. Pasti dimatiin streamingnya. That was epic though from Gilbert Arenas. Yang paling menyakitkan sih tapi LeBron ya, involved on all those 3 possessions. Dimana pertama kan ada 3 pointnya si Patrick Williams tuh. Abis itu tiba-tiba LeBron asal aja gitu, recklessly ngoper bolanya ke Austin Reeves yang di-steal bolanya. Kok lagi dia nge-steal. And then itu jadi 3 pointnya si Kobe White. And of course terakhir yaitu abis si Austin Reeves layup, paling dijaga sama LeBron. Itu dijaga sama LeBron. Dan si Josh Giddey yang momentumnya ke depan and masuk guys. Just a legendary collapse sih untuk Los Angeles Lakers kemarin ini, dimana mereka kalah 119-117 dari Chicago Bulls. Padahal 2 minggu lalu ya. Terus minggu yang lalu baru aja dibantai sama Bulls. Gila 2 kali men. Dipatahkan hatinya sama Chicago Bulls, si Lakers. Sakit banget sih. Untuk fans Lakers juga pasti sakit banget karena mereka udah up by 18. Mereka leading 18 points guys di awal quarter keempat man. Jadi gue bener-bener gak ngerti sih sama Lakers sih. Kenapa lu gak bisa jaga lead lu gitu. 18 points, that's a lot of points man. Tapi emang si Bulls tiba-tiba on fire sih di quarter keempat. Mereka 11 kali 3 point guys di quarter keempat. That's the NBA though. That's the NBA. That's the drama that we love. Kalau gak ada drama seperti itu kan kita gak bahas nih. Di timeout juga gak bahas nanti ini. Tapi kemarin yang gue baca sih, yang gue lucu banget tuh baca adalah di locker roomnya si Lakers tuh katanya sunyi banget guys. Sunyi banget, gak ada yang ngomong, gak ada yang berkata-kata, katanya bener-bener masih shock banget sih setelah kejadian tersebut. Dan LeBron pun juga katanya kelihatan lagi ngerobek-robekin si box score katanya di locker room. Bulls tapi emang lagi hot banget, like I said, beberapa game ini gue seneng banget lihat si Chicago Bulls. Gue pengen lihat juga mereka masuk ke babak playoff. Giddey 5th triple-double, 25 poin, 14 rebound, 11 assist. Kobe White, this is his team. This is his team now. Kobe White led the way dengan 26 poin. The Bulls swept the Lakers, man. Swept the Lakers this season 2-0. Dan mereka lagi menang 9 dari 11 pertandingan terakhirnya mereka. And Jokic juga gak masuk akal nih. Jokic lagi-lagi kasih highlights yang gak masuk akal. Dia Eurostep, guys. Eurostep kayak floater gitu sih. Dari 3/4 lapangan off the wrong foot. Dan abis itu gak ada reaksi sama sekali. Kayak nggak happy, nggak ada teriak, nggak ada senyum, nggak ada apa, main kayak biasa aja. Pak abis 3/4 lapangan nembaknya untuk beat the buzzer. But that's the Nikola Jokic though. That's the Nikola Jokic that we love though. Biasa aja, bisa crazy heave like that. Nuggets hari ini bantai Utah Jazz 129-93. Dia menjadi pemain tercepat dalam sejarah NBA. Si Nikola Jokic ini jadi pemain tercepat dalam sejarah NBA, mencetak 16.000 poin, 8.000 rebounds, dan juga 5.000 assist dalam 739 game. Rekor sebelumnya dipegang sama Larry Bird yang mencetak catatan tersebut dalam 799 game. Dan gue belum sebutin statsnya Jokic hari ini. Statsnya Jokic hari ini 27 poin, 14 rebound, dan 6 assist. Temennya Russell Westbrook juga mencetak 17 poin, 7 assist, dan 3 steals. Russ hari ini naik ke posisi 8 untuk all-time assist, melewati rekornya Oscar Robertson. So itulah berita-berita NBA yang gue ingin bahas dengan kalian semua. Ada berita yang gak enak juga dari Charlotte Hornets, di mana LaMelo Ball akan di-shutdown, dia akan season-ending surgery. So, kalau kalian main fantasy di final-final gini udah bingung ya, ngambil aja mungkin Nick Smith kali ya dari si Charlotte Hornets. Tapi terakhir prediksi, prediksi ini lagi gacor sih. Udah 2 kali prediksi benar terus sih. Bantai-bantai terus. Dan besok gue juga expect Miami Heat akan bantai-bantai Philly sih besok ini sih. Jadi harusnya Miami stay hot. Miami lagi menang 3 kali secara beruntun. Jadi itulah prediksi gue. So once again, thank you so much guys for joining me untuk timeout hari ini. Hopefully semuanya nontonnya sampai di titik ini. Semoga semua nontonnya secara full. So pastikan guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And thank you so much guys for watching. Have a great weekend. Enjoy your weekend. Ini long weekend lah ya. Yeah, I think it's a long weekend. So everybody enjoy your holiday. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.